Pernah gak sih kalian mikir kalau semua monster reptil raksasa di zaman purba itu udah otomatis pasti dinosaurus? Jujur aja, waktu kecil kita semua pasti ngira gitu kan? Nah, di sesi bedah materi kali ini, bersiaplah karena kita bakal membongkar sebuah kebohongan masa kecil yang lumayan bikin shock. Kata dinosaurus ini sebenarnya pertama kali dicetuskan sama paleontolog Inggris Sir Richard Owen di tahun 1842. Itu gabungan dari kata Yunani deinos dan sauros yang artinya kadal yang mengerikan. Tapi lucunya nih, pemahaman kita tentang makhluk apa aja yang pantas masuk ke grup elit ini, ternyata banyak banget yang salah kaprah. Oke, mari kita bedah ini bareng-bareng. Coba deh kalian bayangin makhluk-makhluk super ikonik ini. Ada Pterosaurus, si reptil terbang yang sering banget muncul di film, Plesiosaurus, yang mirip banget sama monster Loch Ness, dan tentunya Mosasaurus, si penguasa lautan purba yang super ganas itu. Pertanyaannya, apakah mereka semua ini beneran dinosaurus? Jawabannya, bukan. Yap, kalian gak salah dengar. Makhluk-makhluk keren tadi itu sama sekali bukan dinosaurus. Serius, di pohon evolusi mereka itu hitungannya cuma sepupu jauh, bukan karakter utama dari keluarga dinosaurus. Kaget kan? Santai, kalian gak sendirian kok. Secara fisik mereka emang kelihatan mirip banget, tapi secara ilmu taksonomi mereka itu beda jalur. Terus pertanyaannya sekarang, apa sih syarat mutlak yang bikin seekor hewan itu berhak dapat gelar dinosaurus? Bagian 1. Rahasia postur. Merayap versus tegak. Nah, rahasianya itu ternyata tersembunyi persis di bawah tubuh mereka. Ini dia fitur fisik paling utama yang memisahkan dinosaurus sejati dari reptil purba lainnya. Reptil purba itu punya postur tubuh merayap atau sprawling. Kakinya menyamping. Coba deh kalian bayangin, kalian lagi posisi push up, terus dipaksa jalan mondar-mandir dalam posisi kayak gitu seharian. Pegel banget kan? Energi kalian habis cuma buat nahan perut supaya nggak nyungsep ke tanah. Nah, kalau dinosaurus sejati, mereka punya postur upright alias kaki tegak. Posisi kaki mereka itu lurus persis di bawah tubuh, bener-bener kayak pilar penyangga bangunan. Jadi mereka bisa berdiri tegak dengan santai, nahan berat badan yang luar biasa masif, tanpa harus buang-buang energi. Kemampuan bisa berdiri tegak ini asalnya dari satu anatomi khusus yang namanya perforated acetabulum. Bahasa gampangnya, ini adalah mangkuk sendi pinggul yang berlubang, yang menyambungkan pinggul dengan tulang paha. Dan yang bikin ini luar biasa adalah, lubang ini tuh mengunci tulang paha persis kayak perancah bangunan yang super solid. Sebagai perbandingan nih, reptil terbang kayak Pterosaurus, itu mangkuk sendi pinggulnya tertutup. Tulang mereka berevolusi jadi sangat tipis, berongga dan rapuh demi memfasilitasi kemampuan terbangnya. Sementara dinosaurus, lubang yang terbuka di pinggul inilah yang ngasih mereka stabilitas tingkat dewa dan mobilitas yang luar biasa efisien. Terus, selain pinggul, pergelangan kaki juga punya peran yang nggak kalah krusial loh. Reptil purba kayak Phytosaurus itu punya struktur pergelangan kaki yang disebut crocodile normal. Sendi ini tuh fleksibel banget, jadi pas jalan kaki mereka agak menyamping dan muter. Efeknya, pinggul mereka jadi goyang ke kanan-kiri alias megal-megol. Jalannya jadi melebar dan badannya lebih ceper. Beda cerita sama dinosaurus. Mereka dibekali sama advance metatarsal ankle. Pergelangan kakinya itu terkunci rapat dan terspesialisasi cuma buat gerakan maju mundur secara langsung. Ini benar-benar desain anatomi yang sempurna banget buat lari lurus dan ngebut dengan sangat efisien. Bagian 2, misteri tengkorak, temporal fenestra. Selain urusan kaki dan pinggul tadi, rahasia evolusi mereka ini juga tersembunyi di tengkorak kepala, tepatnya di lubang-lubang misterius yang letaknya di dekat mata. Para ilmuwan membagi reptil itu berdasarkan jumlah lubangnya atau istilah kerennya temporal fenestra. Reptil primitif yang nggak punya lubang sama sekali itu disebut anapsida. Terus yang berevolusi punya satu lubang dinamakan sinapsida. Dan coba tebak, siapa keturunan dari geng satu lubang ini? Mamalia. Iya, termasuk kita, manusia. Nah, kalau dinosaurus, mereka itu secara mutlak masuk ke kelompok diapsida, alias makhluk yang punya dua lubang di tengkoraknya. Terus ada juga Euryapsida, khusus buat reptil laut. Jadi kelihatan jelas ya, dari struktur genetik dan leluhurnya aja, dari keturunan mereka itu udah beda jalur banget. Berbekal aturan klasifikasi tadi, sekarang kita bisa nandain nih, siapa aja sih impostor alias penyusup terkenal yang selama ini sukses nipu kita. Pterosaurus fix masuk kelompok reptil terbang. Mosasaurus, kadal laut raksasa dari geng Lepidosaurus. Sarcosuchus itu jelas-jelas moyangnya buaya. Dan ini nih yang paling sering bikin kabet, Dimetrodon. Hewan yang punya sirup gede di punggungnya dan sering banget dijadiin mainan dinosaurus anak-anak, ini ternyata masuk kelompok Synapsida. Dia bahkan eksis di periode Permian, yang artinya jauh sebelum dinosaurus pertama kali muncul. Jadi mulai sekarang,
Camkan aturan tegas ini baik-baik ya. Mereka bukan dinosaurus. Bagian 3. Keluarga dinosaurus, 2 kelompok besar. Jadi, poin krusialnya adalah, kalau mereka semua tadi bukan, terus siapa dong dinosaurus yang sejati? Dinosaurus asli itu ternyata dibagi ke dalam 2 keluarga besar, dan penentunya adalah bentuk tulang pinggul mereka. Pertama, ada Saurischian, yang gampangnya berarti kelompok pinggul kadal. Disinilah markasnya para predator ikonik kayak T-Rex dan raksasa-raksasa leher panjang kayak Diplodocus dan Titanosaurus. Nah, keluarga kedua itu Ornithischia, atau kelompok pinggul burung. Kelompok ini isinya geng herbivora yang punya pelindung tubuh tebal dan tanduk-tanduk super keren. Contohnya kayak Stegosaurus, Ankylosaurus, sama Triceratops. Mari kita beralih dan lihat bagaimana sejarah ini terbangun dari masa ke masa. Di awal garis waktu, kita punya periode Permian, masa di mana Dimetrodon, si bukan dinosaurus tadi, hidup. Terus, kita lompat ke akhir zaman Triasik. Di titik inilah kita ketemu sama genus dinosaurus paling tua dari Amerika Selatan, yaitu Herrerasaurus dan Eoraptor. Awalnya, para ilmuwan tuh sempat debat panjang soal mereka. Tapi data terbaru ngebuktiin kalau fisik mereka, kayak gigi dan cakar yang tajam itu, murni hasil dari evolusi konvergen. Mereka ini sah menjadi anggota dinosaurus berpinggul kadal atau Saurischia primitif. Dan setelah zaman Triasik ini beres, barulah kita masuk ke era keemasannya, era Mesozoikum, di mana dinosaurus sejati benar-benar mendominasi planet ini tanpa ampun. 160 juta. Angka yang fantastis ini bukan cuma sekedar deretan nol doang loh. Berkat kombinasi anatomi mematikan yang udah kita bahas tadi, mulai dari kaki tegak lurus yang gampang nopang beban super berat, mangkok pinggul berlubang yang stabil banget, sampai pergelangan kaki yang didesain buat lari super efisien, dinosaurus sukses jadi kelompok vertebrata yang paling berjaya nguasain bumi. Bayangin aja, 160 juta tahun dominasi penuh, dan itu semua terjadi berkat inovasi fisiologis yang benar-benar mind-blowing. Tapi tunggu dulu, kisah epik mereka ternyata belum benar-benar berakhir. Faktanya, burung adalah satu-satunya keturunan yang tersisa dari kerajaan besar dinosaurus. Serius, kalau kalian iseng merhatiin rangka seekor burung modern secara detail, mereka itu punya ratusan fitur kerangka yang plek-ketiplek sama persis kayak dinosaurus. Jadi besok-besok, kalau kalian lagi makan ayam goreng atau sekedar ngeliatin burung merpati jalan-jalan di taman, ingatlah fakta gila ini. Kalian itu sebenarnya lagi natap langsung ke wajah dinosaurus sejati yang berhasil lolos dari kepunahan massal. Keren banget kan? Terima kasih udah ngobrol dan nyimak sesi bedah materi kita kali ini. Sampai ketemu di pembahasan seru selanjutnya dan teruslah penasaran.